Pak. Mama meninggal. Biar miskin, dia anak laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau Tuan Danu menerima, dia bersedia menikahi Sofia. Mau dikasih makan apa anak saya? Udah, Pak. Mendingan sekarang usir aja dia. Sofia juga udah muak liat mukanya. Sugiyarto. Brengsek Pasan. Kenapa kamu selalu menghalangi saya? Pasan, ingat. Kamu itu berhutang budi sama saya. Pak Jarod itu suami Laras. Laras yang berhak mendampingi dia, Bi. Kamu tuh suami udah tua bangka aja masih dibelain. Setia banget sih lu sama dia. Maaf, ibu ini siapa? Dan kenapa saya di rumah ini? Kamu jangan bercanda ya. Ini masalah serius. Saya tidak mau masuk penjara gara-gara kamu. Ini semua gara-gara Pak Hasan, Tuan. Hasan berarti terlalu banyak tahu. Kalau dia tidak takut, kamu habisi dia. Iya, Tuan. Kalau kayak gini, tandanya apa? Sof, lo hamil. Gue ini masih kecil, gue masih SMA. Belum nikah kok udah hamil. Sekarang pasti gue jadi cemoohan banyak orang. Pak! 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 Tongkat! Astagfirullah, Pak! Pak! Di mana kamu, Pak? Pak! Selamat malam, Tuan Danu Broto. Bagaimana Sugiyarto? Pak Hasan, sudah saya bikin innalillahi rojiun. Benar. Itu bisa membuatnya mati. Ya, tentu dong Tuan Danu. Pak Hasan itu sudah mampus sekarang. Mayatnya sudah saya karungin dan saya buang di semak-semak. Bagus. Bagus Sugiyarto. Sekarang semuanya akan aman. Untuk sementara ini, Abimanyu tidak perlu dicemaskan. Karena dia sudah hilang ingatan. Tapi pekerjaan itu kan sangat berisiko tinggi, Tuan. Ya, saya mohonlah, Tuan. Kebijaksanaan Tuan Danu. Ya, saya tahu. Saya tahu apa yang kamu mau. Bilang saja. Nanti saya penuhi. Aduh, gue kebelet pipis nih. Tungguin ya. Lama. Cepat ya. Lagi deh. Yuk. Hah? Apaan tuh? Apaan nih? Ada apa nih? Cepet buka. Pak Hasan. Untung kita lewat sini. Ini mukjizat dari Allah. Saya masih diberi keselamatan. Ini perbuatan Sugiyarto. Ya udah, sekarang Pak Hasan kita antar pulang, tapi jangan bilang ke Bang Sugi kalau kita yang nolongin Pak Hasan. Ya. Cepet tolongin, cepet. Ayo, buka itu, buka. Sini dulu. Ayo, bismillah. Bu Dewi. Pak. Bu. Pak. Kita temukan Pak Hasan di semak-semak, Bu. Kenapa bisa di semak-semak? Kita nggak tahu, Bu. Baiknya Ibu tanyakan langsung sama Pak Hasan. Kami permisi dulu, Bu. Mau keliling dulu. Mari, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kenapa bisa sampai begini? Sugiyarto yang menganiaya saya. Sugiyarto. Orang itu memang harus diberi pelajaran. Kamu mau kasih pelajaran apa sama Sugiyarto? Jangan-jangan kamu malah yang celaka. Orang kampung yang nolong saya takut semua sama Sugiyarto. Tapi kita nggak bisa diem aja, Pak, diperlakukan, ditindas seperti ini. Kita harus melawan.
kamu kemana sayang? Sofia ada janji sama Tiwi dan Yara, Mam. Kamu tahu nggak? Muka kamu pucat sekali. Apa nggak sebaiknya kamu di rumah aja? Kalau Sofia di rumah, nanti Sofia tambah sakit, Mam. Sofi? Kamu kenapa, Sofi? Dokter, bagaimana keadaan anak saya, Dok? Sophia sedang hamil, Bu. Astagfirullahaladzim. Bagaimana mungkin anak saya bisa hamil, Dok? Dia belum menikah. Dia masih SMU, Dok. Nggak mungkin. Saya tahu, Bu, kehamilan Sophia mungkin tidak dikehendaki, tapi kandungan Sophia harus dijaga, Bu. Mental Sophia harus stabil. Saya permisi dulu, Bu. Sofi, kenapa semua ini bisa terjadi, Sofi? Katakan siapa ayah anak yang ada dalam kandungan kamu, Sofi? Siapa laki-laki itu? Itu bukan urusan Mama, Mah. Apa kamu bilang? Ini bukan urusan Mama. Jadi kamu hanya sekedar mau menyakiti Mama dan membuat malu Mama? Iya. Sofi, katakan Sofi. Katakan atau... Tahu apa, Mah? Apa yang bakal Mama lakuin? Sekalipun Mama maksa Sofi untuk ngaku, Sofi nggak akan pernah bilang. Karena Sofi udah putus sama cowok itu, Mah. Sofi, kamu tuh... Sampai mati pun Sofi nggak akan pernah bilang siapa yang ngehamilin Sofi. Sekalipun Mama mau bunuh atau mau tampar Sofi. Benar-benar kamu ini sudah gila. Sudah tidak waras, nggak punya otak. Kerja nggak becus minta mobil. Ya, bukannya Tuan yang janji sama saya. Kalau saya berhasil, saya bebas minta apa saja. Sekarang saya minta Jeep, Tuan. Itu kalau kerja kamu becus. Ah. Ini. Cukup. Sekarang keluar. Ya, halo. Halo, Papa. Cepat pulang, Pak. Pulang. Mama nggak sanggup menghadapi ini sendiri, Pak. Mama nggak tahu harus bagaimana. Mama ini gimana sih? Masa Papa juga yang harus mengurus rumah sih? Papa banyak kerjaan di sini. Papa pusing, Ma. Pak. Sofi hamil, Pak. Apa? Sophia hamil? Ngapain kamu masih sini? Keluar, keluar! Ya Tuan, permisi. Ya, halo, halo. Ya, Ma, Papa akan segera pulang. Papa akan bawa Sophia ke klinik. Papa minta Sophia harus menggugurkan kandungannya sekarang juga. Jangan, Pak. Jangan. Jangan gugurkan kandungan Sofi. Itu hanya akan menambah dosa kita, Pak. Mama jangan berpikiran dosa. Ini masalah keluarga. Masalah nama baik keluarga dan perusahaan Danu Broto. Ya Allah. Dosa anakku, ya Allah. Rini, batalkan semua meeting. Ya. Anggun, kamu kan sedang hamil dan juga kamu puasa. Jadi kalau kerja jangan dipaksa. Ya, kasihan bayi kamu. Nggak apa-apa, Ibu. Bila perlu Anggun mau sholat dulu sama Ibu baru Anggun pulang. Terima kasih, Anggun. Sama-sama, Bu. Ibu jangan pikirin Anggun. Anggun, Anggun,
Anggun, kamu kenapa? Anggun, duduk dulu. Duduk dulu. Bu, Anggun pusing. Anggun duduk dulu. Duduk, nak. Istirahat dulu. Istirahat dulu, Anggun. Saya punya informasi buat Non Tisa. Tapi saya minta komisi Non atas informasi yang saya mau kasih kepada Non. Bagaimana? Berapa uang yang Bang Sugi minta? Nggak banyak, Non. Saya cuma pengen ganti motor saya dengan Jeep. Nggak perlu baru. Yang penting masih bagus. Gila, informasi apa sih yang Bang Sugi bawa? Belum tentu informasi itu berguna untuk saya. Nanti informasi dari saya itu selalu bagus dan akurat. Begini, Non. Saya mendengar Tuan Danu Broto menerima telepon dari istrinya. Dia bilang, dia ingin menggugurkan Sofia. Karena Sofia itu hamil. Nah, saya dengar lagi, katanya dia mau menggugurkan kandungan itu di klinik kenalannya Danu Broto. Namanya Rangga. Begitu, Non. Sofia hamil dan kandungannya mau digugurkan. Satu lagi, Non. Non Tisa masih mengharapkan Aldo jadi suami Non Tisa, kan? Ya, saya juga, Non. Saya juga masih mengharapkan Anggun untuk jadi istri saya. Bang Sugi punya rencana lain? Kalau memang benar Anggun itu anak kandung dari Miranti, dan Aldo itu sejak kecil sudah dipiara oleh Miranti, nah berarti, Non, Aldo dan Anggun itu saudara sepersusuan. Kalau kata orang kampung dulu mana boleh menikah, apalagi menurut agama. Haram itu, Non. Apa? Anggun dan Aldo sebenarnya tidak boleh sampai menikah? Iya. Mamanya Aldo yang sombong itu harus tahu tentang ini. Bikin malu saja. Kamu telah mencoreng muka Papa. Kamu telah mempermalukan keluarga ini dengan perbuatan kamu. Jalan satu-satunya, bayi yang ada dalam kandunganmu itu harus diaborsi. Astagfirullah. Mama nggak setuju. Jangan pernah kita melakukan aborsi terhadap kandungan Sofi, Pak. Itu dosa besar. Ini bulan Ramadan, Pak. Ma, Sofia hamil. Ini juga kesalahan Mama. Jadi soal dosa, Mama juga harus tanggung. Ya Allah. Aduh, cegah papamu. Jangan sampai dia menggugurkan kandungan Sofi. Papa jangan emosi, Pak. Semua kau menyalahkan Papa. Kamu mau kalau Sofia kawin dengan cowok brengsek anak pesuruh kantor itu? Siapa, Pak? Anak pesuruh? Anak pesuruh siapa, Pak? Kalau memang benar dia yang menghamili Sofi, lebih baik kan Sofi kita nikahkan sama dia. Setelah apa yang diperbuat Anggun anak kampung itu, Papa tidak akan membiarkan. Kalau ada orang yang latar belakang keluarganya tidak jelas, ingin menjadi bagian dari keluarga Danu Broto, satu-satunya jalan, Sofia harus aborsi. Papa sudah atur semuanya. Sekarang, kamu ikut Papa. Jadi Om Danu ingin menggugurkan kandungan Sofia? Hah? Dan melupakan hak laki-laki yang menjadi ayah dari bayi yang dikandung Sofia? Iya, Om. Terus terang, Tisa tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, Om. Apa yang akan kamu lakukan untuk menghentikan saya? Kamu tidak akan bisa menghentikan saya. Kalau Om tetap dengan niat Om ingin menggugurkan kandungan Sofia, oke. Tisa akan sebarkan ini di media massa. Dan besok,
Om akan melihat foto-foto Roni dan Sofia yang sedang bercumbu mesra. Seorang anak pesuruh kantor yang sedang bercumbu dengan anak majikannya. Tisa, selama ini Om bertindak baik sama kamu. Tapi sekarang kamu malah memeras Om. Meskipun Tisa mempunyai banyak kopi foto-foto itu, tetapi Tisa tidak mungkin memeras Om. Tisa hanya tidak ingin Sofia melakukan aborsi. Yang Tisa ingin, Sofia menikah dengan laki-laki yang dicintainya. Roni, laki-laki yang seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kehamilan Sofia, Om. Dengar Tisa, itu sama sekali tidak mungkin. Dan tidak mungkin akan terjadi. Apanya yang tidak mungkin, Om Danu Broto? Ingat, Tisa masih mempunyai banyak kopi foto-foto tersebut. Tisa, ikut Om. Om ingin bicara. Iya! Kenapa si Hasan gak mati-mati? Brengsek! Iya ya, si tua bangka itu benar-benar punya nyawa rangka bang. Punya jimat kali ya. Nyawa itu kan di tangan Tuhan. Ya bos ya. Lu jangan ngomong-ngomong masalah Tuhan dengan gue. Kalau memang Hasan mau mati, udah jelas mati. Dan dia harus mati di tangan gue. Ngerti gak lu? Iya bang, saya pikir bang, setelah apa yang kita lakukan sama si Hasan itu, dia sama istrinya bakalan ketakutan dan gak bakalan berani mengganggu urusan kita bang. Apalagi buka mulut. Yang penting, bos bisa ngawinin si Anggun di hadapan bapak dan ibunya. Biar si pincang itu malu. Lu denger ya? Lu dengar? Si Anggun itu bukan anaknya Hasan. Dia anaknya Danu Broto. Dan kalau gue kawin sama si Anggun, berarti gue bakal jadi bantunya Danu Broto. Gue akan jadi kaya raya. Wah, lu juga jadi kaya. Dan si Hasan akan gigit jari. Iya betul. Bisa kaya dong kita bos. Iya. Bang, kalau si tua bangka itu macam-macam, sikat aja, ambil aja di rumah. Biar si tua bangka sama istrinya jadi gembel, gelandangan di jalan ngemis. Iya bos. Ibu Anggun, saya sangat mengkhawatirkan kandungan Ibu. Ibu Anggun harus banyak istirahat. Ini saya bikinkan resep ya Bu ya, dan obatnya harus segera diminum ya Bu. Dokter, saya lagi berpuasa dok. Ibu Anggun, kondisi Ibu saat ini sedang lemah. Jadi Ibu harus segera tebus obat ini dan harus segera diminum. Jangan sampai telat ya Bu. Ingat Bu, ini demi kandungan dan bayi Ibu. Tapi dok, saya tidak mau membatalkan puasa saya dok. Ibu Anggun jangan memaksakan diri begitu ya. Allah juga pasti nggak akan suka kalau melihat Ibu Anggun berpuasa. Sedangkan sebenarnya Ibu Anggun menyiksa diri dan bayi dalam kandungan Ibu Anggun. Nah sekarang Ibu Anggun harus segera menebus resep ini dan segera diminum ya. Saya khawatir kalau nanti tidak segera diminum kandungan Ibu makin melemah. Ampuni hamba ya Allah. Hamba harus membatalkan puasa. Ibu Anggun kenapa? Nggak apa-apa dokter. Saya akan tebus obat ini sekarang dok. Tapi dok, besok saya boleh berpuasa lagi? Ibu boleh puasa lagi, tapi dengan catatan kalau kondisi Ibu sudah sehat kembali. Makasih dokter. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa Bu Dewi datang ke sini? Mau bikin masalah lagi? Tuan, suami saya hampir dibunuh sama Sugiharto. Gak ada satupun warga yang berani membela suami saya melawan Sugiharto. Mandor Tuan itu sudah menteror warga, baik yang di perkebunan maupun di perkampungan. Bahkan dia merampas harta pekerja dan warga. Tindakan Sugiharto itu sudah kelewat batas, Tuan. Dan dia seperti raja di sana. Saya datang ke sini meminta keadilan dari Tuan. Bu Dewi, saya bukan polisi. Dan saya juga bukan hakim
yang bisa memutuskan salah atau benar. Tapi dia itu anak buah Tuan yang mendapatkan kekuasaan dari Tuan yang bertindak semena-mena menindas warga. Kalau Tuan mau, Tuan bisa menghentikannya. Jadi Bu Dewi menuduh saya kalau saya menyuruh Sugiarto untuk melakukan itu semua, begitu? Pak, Papa kan bisa menekan Sugiarto, Pak. Kasih dia pelajaran, biar dia nggak semena-mena. Sudah, kamu nggak usah ikut campur. Biar Papa yang urus semuanya. Bu Dewi, sepertinya permintaan saya sama Tuan Danu tidak diperhatikan. Demi Allah, Bi, saya kesini bukan karena uang. Saya hanya ingin Tuan Danu menghentikan tindakan Sugiarto yang semena-mena terhadap suami saya dan warga. Itu saja. Bu Dewi yang tabah ya. Tenang Bu Dewi, semuanya itu akan ada jalan keluarnya. Sugiarto memang sudah banyak membuat kesusahan di kampung. Mustahil kalau Gusti Allah itu tidak melihat dan menghukumnya. Kita berdoa aja ya, semoga semuanya cepat berakhir. Kenapa Papa masih mempertahankan Sugiarto, Pak? Kenapa, Pak? Sugiarto itu bisa merusak nama baik Papa. Papa harus ngambil tindakan. Biar sifatnya begitu, Sugiarto kerjanya bagus. Papa butuh orang seperti Sugiarto. Dia yang menjaga semua investasi Papa di sana. Emang yang ada di pikiran Papa itu cuma uang, perusahaan. Kamu jangan munafik, Aldo. Kamu juga menikmati kekayaan yang Papa hasilkan dari perusahaan-perusahaan Papa. Bukan berarti kita harus mengorbankan orang lain, Pak, demi uang atau perusahaan Papa. Apalagi mengorbankan Sophia, anak Papa. Apa kamu bilang? Papa sama sekali nggak berkutik depan Tisa. Padahal Sophia itu hamil, Pak. Dia itu lebih penting dari uang dan perusahaan Papa. Kalau soal Tisa, nanti Papa yang akan cari jalan untuk membalas semua perbuatannya. Tapi soal Sophia, Papa mau tanya, apa yang bisa kamu berbuat? Pokoknya, Papa tidak mau kalau Sophia sampai menikah dengan anak pesuruh kantor itu. Tapi, Pak, siapa yang harus tanggung jawab dengan kehamilan Sophia, Pak? Itu persoalan gampang. Papa akan cari orang yang bisa Papa kendalikan untuk menjadi suami Sophia. Kamu, Min. Ngapain kamu sering-sering datang ke sini? Kamu tidak punya niat baik sama saya ya? Saya sudah memutuskan berhenti kerja dari majikan saya yang lama. Dan Laras istri Pak Jarot yang meminta saya untuk tetap tinggal di sini untuk bantu-bantu dia. Tapi saya tidak butuh kamu. Pak Jarot, saya bisa bawa Laras pergi kapanpun saya mau. Jadi, kalau Pak Jarot masih menghendaki Laras di sini, saya juga harus jadi bagian dari rumah ini. Minum, Pak. Jadi ada perlu apa, Om? Om mau manggil Tisa ke sini? Tisa, kamu kan pernah menjadi bagian dari kantor ini. Om harus akui, kamu sangat pintar memainkan sebuah rencana besar. Om tahu, kamu semua yang mengatur pertemuan antara Roni dan Sophia. Begitu juga sebaliknya. Yang sampai akhirnya Sophia hamil. Benar kan apa yang Om katakan? Semuanya itu diatur agar Roni menjadi menantu Om.
Dan nantinya, pasti Roni akan meminta bagian-bagian dari perusahaan Om. Yang tentunya, Om tidak akan bisa menolak karena Roni adalah suami Sophia. Lalu kamu akan mengambil bagian dari Roni. Om cocoknya jadi pujangga aja ya. Abis pinter banget sih ngarang ceritanya. Terus kesimpulannya dari cerita tersebut, Tisa yang bersalah. Iya, Om. Tapi Tisa ngerti kenapa Om bercerita seperti itu. Dan Om juga jangan lupa, Tisa masih pegang banyak kopi foto tersebut. Om harus bayar berapa untuk foto-foto maksiat itu? Aduh, maaf Om. Foto itu tidak diperjualbelikan, walau berapapun Om tawar. Tisa semata-mata melakukan itu hanya untuk Sophie. Tapi kalau memang Om tidak melakukan apa yang Tisa katakan, dan Sophie sampai melakukan aborsi, jangan salahkan Tisa Om kalau semuanya sudah terlambat. Permisi. Jarod gua bunuh, semua orang pasti akan menyalahkan Laras. Alasannya, karena Laras nggak mau kawin dan tinggal dengan si Jarod tua bangka itu. Terus Laras masuk penjara dan semua harta warisannya jatuh ke tangan gue. Pak Jarod, diminum dulu susunya. Jadi kamu, Min, yang sedang berusaha ya selalu melayani saya? Iya Pak Jarod, sesuai jabatan saya sebagai pembantu di rumah ini, saya akan bekerja dengan baik untuk melayani Bapak. Diminum Pak. Maaf Pak, susu ini udah basi. Bibi Laras nggak tahu. Biar Laras yang ganti susunya. Ngapain lu melarang gua ngasih susu buat laki lo? Lu cemburu sama gua? Bibi tega. Bibi mau ngeracunin suami Laras dengan susu ini. Lu jangan sembarangan nuduh ya. Lu coba dulu, coba minum. Bi, Laras lihat sendiri, Bi. Bibi tadi nyampurin dan ngaduk racun ke dalam susu ini. Ya kan? Apa Bibi mau bohong? Seandainya emang bener juga gue mau ngasih racun buat Jarod, apa lu mengadu semuanya sama dia? Pokoknya gue nggak boleh gagal lagi. Gue harus hati-hati sekarang, terutama sama Laras. Sugiarto, ada kerjaan mendesak buat kamu. Saya tahu, hanya kamu yang bisa. Kamu cari Anggun, lalu kamu bawa kabur ke desa yang paling jauh, lalu kamu kawini dia. Karena istri saya masih mencari keberadaan Anggun. Dan kalau sampai dia duluan menemukan Anggun, pasti dia akan membawa Anggun ke rumah saya. Ya. Dan soal Abimanyu, untuk sementara ini, ingatannya belum pulih. Tapi jika dia sampai ingat,
Apa Om akan menyuruh Sugiarto untuk membunuh saya? Seperti yang pernah Om lakukan sebelumnya. Kamu sudah sembuh, Abi. Kamu ingat semuanya? Kepala saya memang luka. Tapi saya tidak pernah amnesia. Saya pura-pura amnesia. Karena saya tidak bisa memutuskan siapa dalang dari semua ini, Om. Apa saya harus mengatakan kalau Om lah yang harus bertanggung jawab atas hancurnya rumah tangga Aldo dan Anggun? Lalu siapa yang mencoba membunuh saya? Dan siapa juga yang memerintahkan untuk membunuh Hasan? Saya pikir Om udah ngerti maksud saya. Jangan kamu berani mencoba menuduh Om seperti itu. Apa buktinya? Kalau Om yang mendalangi semua itu. Jangan paksa saya untuk membuktikannya, Om. Karena saya bisa bersaksi dan mencari bukti. Dan saya yakin kali ini Aldo akan berpihak kepada saya. Abi. Tolong Om, Abi. Jangan katakan semua ini ke Tante Miranti dan Aldo. Jangan sampai mereka tahu. Kalau mereka tahu pasti mereka akan membenci Om untuk selamanya. Entah setan apa yang merasuki diri Om. Sampai Om berbuat kejam terhadap mereka. Juga terhadap kamu, Abi. Om menyesal, Abi. Om menyesal dengan apa yang telah Om lakukan. Abi, Om janji. Kalau kamu memberi sedikit waktu buat Om, memberi kesempatan untuk Om akan berusaha. Om akan membuka lembaran baru. Dan Om juga janji sama kamu. Om akan mencari Anggun dan membawanya kembali ke sini. Tapi bagaimana dengan Aldo, Om? Dia harus tahu kalau selama ini Anggun gak bersalah. Om akan suruh Sugiarto untuk mengakui semua kesalahan-kesalahan ini. Dan terus mengatakan bahwa semua ini adalah rencananya. Om harus lakukan itu dengan cepat. Karena saya gak mau Aldo, Anggun, Tante Miranti, dan semua orang di rumah ini lebih menderita lagi, Om. Mau apa kamu datang sini? Saya harus bertemu dengan Aldo. Bukannya kamu sama Aldo udah gak ada hubungan apa-apa? Tapi Aldo harus tahu kalau pernikahannya selama ini dengan Anggun tidak sah atau bahkan haram. Jangan bikin Tante emosi ya. Ini bulan Ramadan, Tisa. Tante ingatkan sama kamu. Sekarang juga tinggalkan tempat ini. Dan jangan menyebarkan fitnah apapun. Oh, itu bukan fitnah, Tante. Biarin aja, Ma. Dia mau ngomong apa aja, Aldo udah gak peduli kok, Ma. Aldo, kamu harus tahu. Kalau memang benar kamu anak buangan yang dibesarkan dan disusui oleh Tante Miranti, sedangkan Anggun anak kandung dari Om Danu Broto, berarti kamu dan Anggun masih saudara sepersusuan. Dan secara agama, kamu tahu artinya, Aldo? Kamu haram untuk menikah. Tega sekali kamu mengatakan itu, Tisa. Dengar ya, semenjak Tante melahirkan, Tante sakit-sakitan. Karena itu Tante gak pernah menyusui Aldo. Jadi antara Anggun dan Aldo itu bukan saudara sepersusuan. Dan perkawinan mereka sah. Cukup, Tisa. Sekarang saya minta kamu keluar. Keluar! Oke. Aldo, kamu jangan dengerin omongan Tisa tadi. Itu gak benar, sayang. Kamu dan Anggun itu bukan saudara sepersusuan. Pernikahan kamu itu diridhoi Allah. Aldo gak mau ngomongin Anggun dulu, Ma. Aldo mau pergi. Aldo. Tante,
Suatu saat nanti pasti Aldo kembali bersama Anggun. Abi, ingatan kamu sudah pulih lagi, nak. Ya, karena Tante dan Bina sering berkomunikasi sama Abi. Membantu Abi mengingat semuanya, Tante. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya doa Tante terkabul, Abi. Alhamdulillah, doa Abi Ina terkabul. Laras. Mas Abi, Laras, tunggu. Laras. Laras. Mas Abi sebaiknya ngelupain Laras. Saya tidak akan pernah bisa melupakan kamu. Tapi Laras sudah nyakitin Mas Abi. Laras sudah nikah dengan orang lain. Dan Laras yakin kesalahan Laras ini pasti nggak akan dimaafin sama Mas Abi. Saya nggak peduli. Karena saya tahu. Ini semua kemauan bibi kamu yang memaksa kamu nikah dengan orang lain. Dan saya tahu. Kamu pasti nggak bahagia. Dari mana Mas Abi tahu kalau Laras nggak bahagia? Kamu jangan bohongi hati kamu sendiri. Mas, sekarang semuanya udah terlambat. Laras udah jadi istri sahnya Pak Jarot. Dan sebagai istrinya, Laras wajib mendampinginya. Jadi sebaiknya Mas Abi lupain Laras saja. Enggak, Laras. Saya akan selalu ada buat kamu. Kemana sih Laras ya? Laras, dari mana kamu? Punya suami ditinggal-tinggal. Enggak kok, Bi. Laras kan cuma sholat di masjid. Sholat pakai di masjid, sholat di rumah kan bisa. Kamu tuh cuma alasan aja tahu. Pasti kamu ketemu orang lain. Kamu tuh lagi puasa, nggak usah bohong deh. Astagfirullahaladzim. Enggak kok, Bi. Bener. Bi, Laras capek. Laras istirahat dulu ya. Gue yakin dia pasti ketemuan sama anak pungut itu. Kamu habis ketemuan sama anak pungut Danubroto itu di masjid kan? Sudahlah, Bi. Bibi jangan terus-terusan menyalahkan Mas Abi. Mas Abi kan orang baik. Gak bagus kalau Bibi memfitnahnya terus. Lagi pula, Laras kan sudah menikah dengan orang yang Bibi mau. Laras harus melakukan apa lagi supaya Bibi senang. Kalau kamu mau Pak Jarot itu masih hidup, kamu harus punya anak dari Pak Jarot. Biar kedudukan kita aman dan harta warisannya jatuh ke tangan anak kamu. Bi, kalau untuk urusan anak, itu kan terserah Allah. Lagi pula, Pak Jarot kan masih sakit-sakitan. Yang mau bikin anak tuh lu sama laki lu. Jadi ya terserah bagaimana caranya lu bikin sama dia. Ya kalau perlu, lu ambil program bayi tabung. Laras nggak ngerti soal bayi tabung. Kayaknya gue harus bikin kejutan buat dia. Ini uang. Saya kira lebih dari cukup untuk membawa kamu pergi dari kota ini dan menghilang dari muka saya. Mulai hidup baru di kota lain. Saya tidak ingin melihat kamu lagi. Kalau sampai saya melihat muka kamu lagi, saya tidak segan-segan
akan membunuh kamu dan ibu kamu. Buat apa Tuan Danu kesini? Pergi bersama anak kamu dan menjauh dari kehidupan Sofia anak saya. Tuan Danu memang orang kaya, tapi Tuan tidak bisa membeli saya dan anak saya. Jangan sok jual mahal kamu. Saya kira uang yang saya kasih lebih dari cukup. Ini peringatan terakhir. Saya akan lakukan apa saja tanpa peringatan lagi. Besok kamu bisa menggugurkan kandungan kamu. Sekarang sudah tidak ada lagi yang menghalangi kita. Termasuk cowok brengsek itu. Apa yang udah Papa lakukan terhadap Roni, Pak? Jangan kamu bilang kamu masih mencintai Roni. Sofia berhak tahu tentang Roni. Apa Papa sudah membunuh Roni? Papa tidak sekejam itu. Papa tahu. Cuma uang yang dikendaki Roni. Papa sudah bayar Roni untuk meninggalkan kota ini. Bahkan Tisa pun tidak tahu di mana Roni berada. Kamu senang kan? Tidak diganggu cowok itu lagi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.